Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, hari ini kita akan membahas topik yang seru dan pastinya relevan banget buat kehidupan kita sehari-hari, yaitu multikulturalisme dan pendidikan Islam. Pernah nggak sih kalian berpikir gimana caranya hidup rukun di tengah masyarakat yang penuh dengan perbedaan? Nah, Islam sebenarnya punya jawaban yang luar biasa untuk ini. Dalam video ini, kita akan menggali bagaimana Islam mengajarkan kita untuk menghargai keberagaman, sekaligus tetap memegang teguh nilai-nilai keislaman kita. Jadi, siap-siap ya, materinya nggak cuma bikin paham, tapi juga bakal bikin kita lebih percaya diri menghadapi dunia yang penuh warna. Oke, langsung aja kita mulai. Jangan lupa, simak sampai habis ya. Oke, masuk ke pembahasan yang pertama, pengertian. Istilah multikulturalisme merujuk pada perspektif yang mengakui keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat, sekaligus kebijakan budaya yang menekankan pentingnya menghormati dan menghargai perbedaan budaya. Pada dasarnya, multikulturalisme adalah konsep yang menekankan kekuatan sebuah bangsa yang berasal dari keberagaman etnis, agama, ras, budaya, dan bahasa, sambil tetap menjunjung tinggi hak-hak sipil, termasuk hak-hak kelompok minoritas. Definisi pendidikan Islam masih menjadi perdebatan di kalangan para ahli, khususnya mengenai etimologi istilahnya. Terdapat 3 istilah utama yang sering dikaitkan langsung dengan pendidikan Islam, yaitu tarbiyah, ta'dib, dan ta'lim. Istilah tarbiyah berakar dari kata rob, yang mengandung makna menumbuhkan, mengembangkan, memelihara, merawat, mengatur, serta menjaga keberlangsungan. Sementara itu, taklim berasal dari akar kata alama yang berarti mengerjakan, sedangkan takdib berasal dari kata adaba yang juga memiliki arti mengajarkan. Dengan demikian, pendidikan Islam merupakan sistem pembelajaran yang berlandaskan pada pengetahuan berbasis Islam yang telah ada sejak lama. Memasuki materi berikutnya, yaitu implementasi. Pendidikan multikulturalisme menawarkan alternatif melalui penerapan strategi dan konsep yang mengoptimalkan keragaman yang ada dalam masyarakat. Pelaksanaan pendidikan multikultural sangat penting untuk mengurangi dan mencegah konflik di berbagai daerah. Sekolah merupakan lembaga yang sangat tepat untuk menerapkan pendidikan ini. Di tengah kekhawatiran terhadap disintegrasi bangsa, dalam konteks ini, seluruh elemen sekolah memiliki peran penting. Pelaksanaan pendidikan multikultural sangat penting untuk mengurangi dan mencegah konflik di berbagai daerah. Dengan pendekatan ini, siswa akan lebih terbuka dalam memahami dan menghargai perbedaan. Sekolah merupakan lembaga yang sangat tepat untuk menerapkan pendidikan multikultural di tengah kekhawatiran terhadap disintegrasi bangsa. Dalam konteks ini, seluruh elemen sekolah memiliki peran penting. Seorang guru tidak hanya diharapkan menguasai dan mengajarkan mata pelajaran secara profesional, tetapi juga menanamkan nilai-nilai pendidikan multikultural, seperti demokrasi, humanisme, pluralisme, serta keberagaman yang inklusif kepada siswa. Keragaman sebagai fenomena sosial harus dipahami dalam konteks pendidikan Islam, yang bertujuan mengembangkan manusia secara holistik. Pendidikan Islam perlu mencakup pemahaman terhadap berbagai bentuk keragaman untuk mencapai tujuan keteraturan sosial yang diinginkan. Berikut adalah berdasarkan beberapa aspek multikultural yang telah kita bahas. Yang pertama ialah memahami keragaman agama. Konflik antar agama yang sering terjadi, terutama yang dipicu oleh sikap inklusif dalam beragama, menandakan bahwa sebagian orang menganggap keyakinan mereka sebagai satu-satunya yang benar. Pendekatan ini cenderung memandang ajaran agama lain sebagai keliru. Yang kedua ialah memahami keragaman bahasa. Diskriminasi bahasa sering muncul dalam masyarakat, di mana beberapa bahasa dianggap lebih tinggi atau lebih rendah daripada yang lain. Sebagai contoh, bahasa Jawa, Banyumasan sering dianggap kasar. Yang selanjutnya ialah membangun sensitivitas gender. Pendidikan Islam harus menanggulangi diskriminasi gender yang seringkali menempatkan perempuan dalam posisi subordinat.
dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender, lembaga pendidikan Islam perlu menerapkan peraturan yang melarang diskriminasi gender. Yang selanjutnya ialah memahami keragaman status sosial. Keragaman status sosial dalam masyarakat seringkali disertai dengan ketidakadilan. Individu yang memegang jabatan tinggi biasanya dihormati dan diberikan perlakuan istimewa. Nah, ini adalah beberapa langkah yang dapat diambil oleh lembaga pendidikan Islam untuk mengembangkan pemahaman mengenai keragaman status sosial. Yang pertama ialah menetapkan peraturan sekolah yang melarang segala bentuk diskriminasi dan ketidakadilan, sehingga semua siswa dapat diperlakukan setara tanpa memandang status sosial. Kedua, membangun sikap peduli terhadap kelompok terpinggirkan, seperti dengan melaksanakan aksi sosial atau bakti sosial untuk masyarakat miskin dan marginal. Ketiga, ialah menerapkan kurikulum yang tidak hanya berfokus pada pengembangan pengetahuan kognitif, tetapi juga pada pembentukan sikap dan keterampilan siswa. Pembahasan berikutnya ialah peran guru PAI. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran didefinisikan sebagai suatu hal yang memiliki orientasi utama atau pola perilaku yang diharapkan dalam suatu situasi sosial tertentu. Secara umum, peran merujuk pada tindakan yang diambil oleh seseorang berdasarkan status atau kedudukan dalam organisasi. Peran dapat dipahami sebagai serangkaian tindakan atau perilaku yang diharapkan oleh sekelompok orang atau lingkungan, yang dilakukan oleh individu, kelompok, organisasi, atau lembaga, di mana status atau kedudukannya mempengaruhi masyarakat atau lingkungan tersebut. Dalam pandangan Islam, peran guru dianggap sebagai tugas yang sangat mulia. Orang yang beriman dan berilmu dihargai dengan kedudukan tinggi, menjadikan profesi guru sebagai bagian dari amalan yang terhormat. Guru memiliki sejumlah peran penting dalam proses pendidikan, antara lain: 1. Guru sebagai informator, memberikan informasi mengenai perkembangan ilmu dan teknologi di luar materi yang terprogram dalam kurikulum. Kedua, guru sebagai organisator. Guru dapat juga mengelola kegiatan akademik, menyusun silabus, jadwal, dan elemen lainnya untuk menciptakan pembelajaran yang efektif. Guru sebagai motivator, meningkatkan semangat dan minat belajar siswa dengan memberi dorongan untuk mengembangkan kreativitas dan potensi mereka. Berikutnya ialah guru sebagai pengarah, membimbing dan mengarahkan siswa dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Yang berikutnya, guru sebagai inisiator, mengemukakan ide-ide baru dalam proses belajar mengajar untuk menciptakan inovasi. Berikutnya, guru sebagai fasilitator, menyediakan fasilitas atau kemudahan yang diperoleh agar proses belajar mengajar berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir ialah guru sebagai evaluator, menilai perkembangan siswa dalam aspek akademis maupun perilaku mereka. Berikutnya ialah peran guru pendidikan agama Islam. Peran guru agama dalam menerapkan nilai-nilai pendidikan multikulturalisme mencakup beberapa aspek berikut. Yang pertama ialah membangun paradigma keberagaman. Guru agama memainkan peran penting dalam membentuk pandangan keberagaman yang mencakup sikap demokratis dan tidak diskriminatif. Yang kedua ialah menghargai keragaman bahasa. Guru agama juga berperan dalam menghargai keragaman bahasa di sekolah. Yang ketiga ialah membangun sensitivitas gender. Guru agama juga mengajarkan pentingnya kesetaraan gender di sekolah dengan memberikan pemahaman bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama. Keempat, membangun sikap kepedulian sosial. Dalam konteks pendidikan multikultural, guru agama harus menanamkan sikap peduli terhadap sesama, terutama dalam hal ketidakadilan sosial yang berkaitan dengan masalah ekonomi, sosial, dan politik. Yang selanjutnya ialah tantangan dan peluang multikulturalisme dan pendidikan Islam. Tantangan yang pertama ialah keragaman interpretasi agama. Salah satu tantangan utama adalah beragamnya interpretasi terhadap ajaran Islam. Kedua, konflik nilai antar budaya. Upaya mengintegrasikan prinsip-prinsip multikulturalisme dalam pendidikan Islam kerap memunculkan konflik nilai. Yang ketiga ialah
pluralitas bahasa dan budaya. Keberagaman bahasa dan budaya dalam pendidikan Islam menghadirkan tantangan tersendiri. Yang keempat ialah perbedaan sosial ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi di kalangan siswa juga menjadi hambatan dalam penerapan multikulturalisme. Kelima ialah dampak globalisasi dan teknologi. Globalisasi dan kemajuan teknologi menghadirkan tantangan baru. Keenam ialah keterbatasan sumber daya. Beberapa institusi pendidikan Islam mengalami keterbatasan sumber daya, baik dari segi dana maupun fasilitas. Di samping memiliki tantangan, pastinya multikulturalisme dan pendidikan Islam memiliki beberapa peluang. Di antaranya ialah 1. Meningkatkan pemahaman lintas budaya. Salah satu peluang utama adalah memperluas pemahaman lintas budaya di kalangan siswa. Kedua, pengembangan keterampilan antar budaya. Multikulturalisme juga memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan lintas budaya. Ketiga ialah mendorong dialog dan toleransi beragama. Peluang lain adalah meningkatkan dialog dan toleransi antar agama. Pendidikan Islam dapat menjadi sarana untuk memahami keyakinan dan praktek agama lain. Keempat ialah memanfaatkan teknologi untuk keterhubungan global. Kemajuan teknologi menawarkan peluang besar dalam mendukung pendidikan Islam. Yang kelima ialah memperkuat identitas Islam dalam konteks global melalui pemahaman dan penghargaan terhadap keberagaman budaya dalam Islam. Dan yang terakhir ialah pengembangan kurikulum yang inklusif. Multikulturalisme membuka peluang untuk menciptakan kurikulum yang lebih relevan dan inklusif. Pembahasan berikutnya ialah lembaga pendidikan Islam. Pendidikan agama yang menghargai pluralitas agama dan budaya dalam masyarakat dapat memberikan pengaruh positif terhadap perilaku peserta didik, terutama dalam hal menghormati perbedaan. Pendidikan agama harus dilakukan dengan pendekatan yang dinamis dan dialogis. Peran orang tua, masyarakat, dan pemangku kepentingan dalam implementasi pendidikan inklusif perlu terus didorong dan dikembangkan secara efektif. Penting untuk mengidentifikasi berbagai langkah untuk menyelaraskan pendidikan inklusif dengan pendidikan Islam. Beberapa dasar yang menunjukkan keterkaitan antara keduanya adalah 1. Sejumlah ajaran dalam Al-Quran dan hadis yang mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif. Kedua, terdapat persamaan prinsip filosofis antara pendidikan inklusif dan pendidikan Islam. Saatnya bagi lembaga pendidikan Islam untuk membuka diri dan mengakomodasi penyelenggaraan pendidikan inklusif. Ini merupakan langkah konkret untuk memberikan akses pendidikan yang setara bagi siswa Muslim yang memiliki keterbatasan fisik atau mental, agar mereka dapat menerima pendidikan yang adil dan setara dengan siswa lainnya. Nah, itu tadi beberapa penjelasan materi pada video kali ini. Dapat kita simpulkan ialah multikulturalisme merupakan pandangan yang menghargai dan menerima keberagaman budaya, yang bertujuan menciptakan harmoni dalam masyarakat yang beragam. Dalam konteks Indonesia, konsep ini sejalan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, yang mengedepankan persatuan dalam perbedaan. Pendidikan Islam yang berlandaskan prinsip keadilan dan penghargaan terhadap manusia berperan strategis dalam membangun kesadaran akan pentingnya menghormati keragaman etnis, agama, dan budaya. Pendidikan Islam berbasis multikulturalisme tidak hanya menyampaikan pengetahuan agama, tetapi juga membangun karakter siswa yang inklusif dan menghargai keberagaman. Nilai-nilai seperti toleransi, keadilan, dan kesetaraan diintegrasikan dalam proses pembelajaran untuk menciptakan masyarakat yang adil, demokratis, dan damai. Beberapa tantangan dan solusi yang dapat kita ambil dalam video kali ini. Yang pertama ialah tantangan kurangnya pemahaman terhadap nilai multikulturalisme. Kedua adalah materi pembelajaran yang belum sepenuhnya inklusif. Ketiga, sikap stereotip dan prasangka terhadap kelompok tertentu. Keempat, ialah struktural, seperti kurangnya fasilitas dan sumber daya. Maka, solusi yang dapat kita lakukan ialah yang pertama, mengembangkan kurikulum yang mencakup ataupun mencerminkan nilai inklusif dan rahmatan lil alamin. Yang selanjutnya yaitu membentuk budaya belajar yang dialogis dan kritis. Dan yang ketiga ialah melibatkan orang tua, masyarakat, dan pemangku kepentingan untuk mendukung pendidikan inklusif.
Dan yang terakhir ialah meningkatkan kesadaran guru tentang pentingnya pendidikan multikultural. Oke semuanya, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Jika ada pertanyaan atau ide yang ingin dibahas, tulis di kolom komentar di bawah ya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat untuk terus belajar dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.